Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Natanegara, salah satu peserta mata kuliah Arsip Elektronik dengan NIM 071911633084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upload arsip pada ICA Atom. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah login, seperti yang bisa dilihat pada layar. Di sini saya memasukkan email yang sudah terdaftar serta password yang sudah saya input. Di ICA Atom sendiri ini saya membuat kumpulan arsip mengenai surat edaran dari Universitas Airlangga selama pandemi COVID-19. Dan caranya adalah dengan masuk ke tombol add dan bagian archive description. Nah, di bagian untitled ini terdapat beberapa area seperti identity area, konteks area, konten, dan sebagainya yang sudah diperlihatkan di layar. Nah, kemudian kita input satu-satu pada setiap bagian. Yang pertama bisa kita input di bagian identity area. Nah, di bagian identity area ini ada identifier yang berarti kode klasifikasi arsipnya. Nah, karena di sini saya menggunakan arsip Universitas Airlangga, jadi saya mengkodenya sebagai AUA nomor 02 karena ini adalah arsip kedua yang telah saya unggah. Nah, saya menggunakan salah satu arsip dari surat edaran Universitas Airlangga mengenai informasi outbound program. Lalu di sini saya memasukkan tanggalnya, yaitu surat edaran tersebut diterbitkan 24 Januari 2022. Dan saya memasukkan level deskripsinya sebagai file. Nah, di bagian extend dan medium ini saya memasukkan jumlah halaman yang terdapat pada arsip, yaitu 2 halaman. Kemudian di bagian konteks area di sini saya menuliskan nama saya sebagai pembuat arsipnya. Ralat sebagai creator yang menginput arsip tersebut ke dalam ICA Atom. Kemudian repository ini saya menggunakan arsip Universitas Airlangga. Nah, di sini ada bahasa yang harus kita input, yaitu bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa boleh ditulis di situ saja. Terus kemudian ke bawah lagi, ini tidak perlu untuk ditulis. Nah, di bagian ini saya menulisnya sebagai detail yang full, serta bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini karena ada kekeliruan, jadi saya tidak jadi menuliskan skrip dalam bahasa Indonesia karena memang ternyata tidak ditemukan bahasa Indonesia. Kemudian kita harus memasukkan deskripsi dari arsip tersebut di bagian scope and content. Jadi di sini saya menuliskan isi dari arsip tersebut. Setelah saya copy paste arsip tersebut, terus saya paste di bagian scope and content. Nah, setelah itu saya ke bawah lagi ke bagian administration area. Di sini saya memilihnya sebagai status publikasi yang telah terpublish. Dan setelah itu saya juga memasukkan tanggal, ini di bagian description control area. Tanggalnya sesuai tanggal surat dari surat edaran tersebut keluar. Dan kemudian kita klik create. Sambil menunggu proses ini tersimpan, sebelumnya saya juga sudah menginput salah satu arsip mengenai jadwal perkuliahan luring dari arsip Universitas Airlangga. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah datanya sudah tersimpan. Ya, seperti ini. Dan jika ingin menambahkan arsip bisa ke bagian add lagi tersebut. Nah, kemudian saya ingin memperlihatkan arsip yang tadi sudah saya input, itu jadwal perkuliahan luring. Nah, ini adalah jadwal kegiatan belajar mengajar luring yang tadi sebelumnya sudah saya input. Dan terima kasih. Perkenalkan, saya Devi Liani dengan NIM akhir 3083. Di
Di sini saya akan mempresentasikan cara mengupload zip video pada Ikatom. Nah, sebelumnya kita login terlebih dahulu pada localhost Ikatom yang telah ada di laptop. Nah, maka tampilan home awalnya akan seperti ini. Lalu untuk menambahkannya, klik add civil description. Tampilan meng-add-nya akan seperti ini. Lalu klik saja kita mengupload file video. Maka identity filenya saya isikan video. Lalu titelnya, karena video saya merupakan peringatan pendidikan nasional, maka saya upacara pendidikan peringatan pendidikan nasional. Lalu untuk dates-nya di sini saya isikan tanggal mengupload saya sekarang. Level of description-nya isikan saja file, lalu extend dan mediumnya isi. Lalu jika identity area sudah selesai, lanjut ke konteks area, lalu isikan name of creator-nya. Di sini video yang saya isi media Universitas Erlangga. Lalu jika sudah, tutup kembali konteks area, lalu klik ke konten dan struktur area. Di sini akan saya masukkan hasil sidang yang telah jadi arsip Excel-nya. Jika sudah konteks dan struktur areanya, lalu klik description and control area, lalu language-nya diisi Indonesia. Nah, jika sudah, maka langsung aja klik tombol create. Ya, jika sudah berhasil, lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu bisa kita sambungkan ke di sini dengan sambungkan di link digital object. Nah, karena saya tidak mempunyai, saya akan masukkan dari Excel video yang telah kami kumpulkan untuk kelas sebelumnya. Lalu jika ya, nanti di sini filenya kalau diklik langsung bisa mengakses kayak gitu. Ya, maka sudah terbuat ya. Dibuktikan dengan di sini. Jadi kalau diklik di upacara peringatan nasional pendidikan nasional yang telah kita buat barusan, maka nanti akan seperti ini. Ya, baik, sekiranya begitu. Mohon maaf bila ada salah kata di kelompok kami atau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Cinta Abdullah dengan nomor 071911633045. Di sini saya akan memasukkan arsip kartografi menggunakan DJ Atom. Jadi untuk caranya hampir sama dengan yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Kita menuju ke archival description. Baik, selanjutnya kita mengisi di identifier area. Untuk identifier di sini, identifier kita mengisi kode dari kartografi kita. Di sini kita isi dengan SE3FKM01. Kemudian untuk judulnya yaitu bidang utilitas lantai 1. Di sini tanggal kita untuk masukkan yaitu 18 Juni 2022. Level of description-nya kita bikin file. Untuk mediumnya di sini kita isi berkaitan dengan karakteristik yang dimiliki oleh kartografi tersebut, seperti volume, media, ukuran. Di sini untuk kartografi kita itu 1 lembar dengan ukuran 98 x 50 cm, kemudian bentuknya itu hitam putih dengan skala 1:100. Kemudian selanjutnya itu konteks area. Di sini name operator kita isi dengan Universitas Erlangga. Nah, untuk survival history di sini kita isi bahwa kartografi ini berisi tentang detail denah dari gedung FIKM Erlangga. Baik, terus selanjutnya yaitu kita di description control area. Di sini kita pilih untuk language-nya yaitu Indonesian. Kemudian untuk administration area-nya di sini kita pilih publish.
Kemudian kita klik create. Nah, di sini kita tunggu untuk sesi kita masukkan ke iCatom ini berhasil. Nah, di sini sudah berhasil, atau kita masukkan data yang sudah kita isi tadi sudah tercantum di sini, dan apabila ingin menampilkan atau memasukkan file, kita bisa menguploadnya di link digital object di sini, agar filenya dapat kita download seperti itu. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Stawati dengan NIM terakhir 338. Di sini saya akan memaparkan penggunaan dari iCatom. Yang pertama, login terlebih dahulu dengan mengklik login. Selanjutnya, kita perlu untuk mengisi email dan password, kemudian kita klik login. Nah, untuk memasukkan arsip-arsip ke dalam iCatom, klik add, kemudian kita klik archival description. Nah, di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada identity area. Di sini terdapat identity area, di mana di sini kita akan mengisi dengan kode klasifikasi dari arsipnya. Di sini saya akan memasukkan data arsip dari arsip foto dari hasil praktek ke dalam iCatom. Untuk identity kita akan masukkan kode klasifikasinya. Di sini kode klasifikasinya yaitu M02. Selanjutnya kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam iCatom. Untuk title, ini merupakan judul dari arsip yang akan kita masukkan ke dalam iCatom. Di sini title-nya yaitu Disnatalis Universitas Erlangga ke-51. Selanjutnya kita copy dan kita masukkan ke dalam iCatom. Kemudian kita isi data dari data pembuatan dari arsipnya. Nah, kita lihat di sini hanya tersedia tahunnya, yaitu tahun 2005. Kita masukkan ke 2005. Level of description-nya font, text dan medium merupakan ukuran-ukuran dari filenya. Nih, ukuran dari filenya kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam extend dan medium. Untuk identity area ini sudah selesai. Selanjutnya kita lihat konteks area apakah perlu sesuatu untuk diisi. Untuk name of creator di sini kita isi dengan Universitas Erlangga. Untuk arsip history di sini kita akan mengisi dengan isi informasi dari arsip tersebut. Untuk konteks of area ini kita sudah selesai. Selanjutnya kita lihat content and structure. Tidak ada yang perlu diisi, tidak ada yang wajib untuk diisi. Language of material itu adalah bahasa Indonesia. Description identifier, institusinya kita isi dengan Universitas Erlangga. Statusnya adalah final. Level of detail itu full. Language-nya sama, kita isi dengan bahasa Indonesia. Setelah dari description control area, kemudian kita masuk kepada administration area. Nah, di sini kita isi dengan publish. Karena semuanya sudah terisi, kemudian kita klik dengan create. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, berikut adalah hasil dari arsip yang telah kita masukkan ke dalam iCatom. Karena dari arsip hasil dari praktek waktu itu terdapat 5 foto dan kita baru masukkan 1 foto. Selanjutnya kita buat lagi arsip yang kedua dan selanjutnya. Prosesnya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan klik archival description. Kemudian kita ulangi proses sebelumnya. Kita isi dengan informasi-informasi yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita klik identity area, identifier kita isi dengan kode klasifikasi, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam iCatom. Ini untuk title-nya sama, karena dari kelima foto ini merupakan foto serangkaian acara, di mana acara itu merupakan satu acara, jadi untuk title itu sama, Disnatalis Universitas Erlangga ke-51, dan identifier-nya itu sama, yaitu HM02. Kemudian
Ini 2005. Level of description-nya fonts, extend, and medium. Isi dengan ukuran. Identity area sudah cukup. Kita masuk ke dalam konteks area dan of creator Universitas Erlangga. Konteks area sudah cukup. Konten dan struktur. Untuk konteks area sepertinya untuk archival history kita masukkan pemenang juara 2. Kita ulangi proses ini sampai dengan arsip yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Yulianti dengan NIM terakhir 3008 akan mendemonstrasikan cara input arsip audio pada IC Atom. Nah, namun sebelumnya kita harus login dahulu pada akun IC Atom kita. Nah, karena saya sudah login, maka bisa langsung memasukkan arsipnya dengan cara mengeklik menu Add pada kolom IC Atom lalu pilih Archival Description. Lalu selanjutnya kita akan mengisi pada kolom-kolom yang tersedia. Yang pertama yaitu identify area. Masukkan data-data yang diperlukan seperti identifier. Lalu title yaitu judul arsipnya. Arsip lalu tanggal. Atau objek yang kita pilih. Menu file. Nah, kalau extent of medium ini adalah ukuran dari arsipnya yaitu 34,29. Selanjutnya pada menu konteks area ada name of creator yaitu Akademik Universitas Erlangga. Story ini sifatnya opsional, boleh satu objek. Terus selanjutnya ada content and structure, introduksi, description, and control area. Identifiernya ini seperti kolom sebelumnya yaitu Senat Akademik Universitas Erlangga. Institution identifier isinya Erlangga. Lalu pada kolom tulisnya ini dengan Indonesian. Jika sudah terisi, maka kita bisa klik menu create. Nah, jika sudah selesai, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan file arsip yang sesuai dengan mengklik link digital object, lalu pilih choose file, lalu pilih file arsip yang akan kita gunakan. Nah, setelah selesai kita bisa klik create. Maka proses penginputan sudah selesai dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, file arsip yang kita upload tadi juga bisa diunduh kembali, yaitu melalui kolom searching pada media pencarian dan bisa digunakan kembali. Maka proses input sudah selesai dan dapat digunakan kembali.